Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi sama Ibu di Jam Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan dari yang kemarin bahasan kita tentang teks eksposisi. Yang kemarin kita sudah belajar tentang definisi teks dan ciri-ciri. Sekarang silahkan kalian buka terlebih dahulu modulnya. Kita akan masuk pada materi jenis teks eksposisi, kemudian struktur, kemudian kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak sekalian perhatikan. Di jenis teks eksposisi di situ ada 8 kategori atau 8 jenis. Yang pertama yaitu eksposisi berita. Eksposisi berita biasanya mengandung pemberitaan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Nah, ini biasanya kalian temui dalam surat kabar. Kalau di Maluku Utara, surat kabarnya bisa di Maluku Pos atau Fajar Malut dan sebagainya. Yang di depan itu atau pemberitaan-pemberitaan seputar politik, kemudian ekonomi, kemudian kriminal, pendidikan, itulah yang disebut dengan eksposisi berita, ya. Lanjut nomor 2, eksposisi ilustrasi. Nah, di sini eksposisi ilustrasi pengembangannya memakai cerita sederhana ataupun bentuk aktual dari sebuah gagasan, mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu lain yang mempunyai keselarasan atau kesamaan karakter. Biasanya menggunakan frase penghubung seperti kata seperti, ya, maksudnya seperti, bagaikan, andaikan, bisa, ya. Ini biasanya di mana ditemukannya? Bisa juga dalam artikel juga bisa, kemudian dalam, kalau cerita narasi udah beda lagi, ya, karena ini dia harus bentuknya aktual dari sebuah gagasan. Misalnya gini, di Maluku Utara, ya, di Maluku Utara ini misalnya kalian mau ambil tentang sebuah peristiwa, misalnya legugam. Nah, legugam pada bulan April lalu misalnya, Maluku Utara menggelar legugam festival rakyat. Ya, di situ tentang kebudayaan masuk. Nah, kalian mau mengilustrasikan legugam sebagai apa? Nah, itu yang disebut dengan eksposisi ilustrasi. Menggunakan kata penghubung seperti atau bagaikan atau andaikan bisa. Jatuhnya jadi seperti mirip dengan narasi, tapi ini berangkat dari peristiwa yang aktual, yang fakta, begitu, ya. Nah, yang ketiga, eksposisi proses. Di sini biasanya ditemui dalam buku-buku pembuatan fabrikasi atau penggunaan atau cara-cara tertentu. Eksposisi proses menggunakan sesuatu, misalnya kalau kalian beli handphone, beli televisi, beli mesin cuci misalnya, atau misalnya beli apapun, di situ kan suka ada buku petunjuknya. Pertanyaannya begini, Bu, itu mirip tidak sama teks prosedur? Prosedur itu sama juga, dia ada langkah-langkahnya. Nah, ini eksposisi proses juga begitu, ada menjelaskan tentang tata cara. Kalau ditanya hampir mirip, ya, hampir mirip. Cuma nanti pembedanya ada, kalian tidak membuat sesuatu, tapi kalian hanya dijelaskan bagaimana mengoperasikan misalnya handphone, atau mengoperasikan mesin cuci, atau mengoperasikan alat elektronik lainnya, seperti itu, ya. Yang keempat, eksposisi perbandingan. Nah, di sini eksposisi perbandingan dalam hal ini pengarang mencoba menerangkan, tunggu Ibu geser dulu. Menerangkan apa nih? Gagasan dalam kalimat pokok dengan cara membandingkannya dengan masalah lain. Di sini ada eksposisi perbandingan, berarti kalian mengangkat suatu peristiwa lalu kalian membandingkan dengan peristiwa lainnya. Misalnya begini, tentang pendidikan, sistem SKS yang ada di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kalian mau membandingkan dengan sistem SKS di mana, misalnya di SMA 6 Halut misalnya. Nah, itu boleh. Itu nanti maksudnya adalah eksposisi perbandingan. Kalian menjelaskan atau memaparkan tentang layanan SKS di sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate dan di SMA Negeri 6 Halut, gitu. Yang kelima, eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan mengandung antagonisme antara sesuatu dan sesuatu yang lainnya. Ya, namanya juga pertentangan, pasti ada yang dijelaskan yang satu dengan yang lainnya. Dihubungkannya menggunakan akan tetapi, meskipun begitu, atau sebaliknya. Nah, di sini pertentangan. Berarti ada yang kalian akan bukan membantah, ya. Ada yang kalian akan perdebatkan di sana. Kontroversinya apa? Misalnya tentang
ini pembelajaran daring ini seperti apa kalau dilihat dari kacamata kalian sebagai siswa misalnya mau diperdebatkan, oh ini tidak efektif dari segi apa, dijabarkan. Yang keenam, eksposisi definisi, yaitu batasan penjelasan sesuatu dengan memfokuskan pada individual. Nah, di sini eksposisi definisi, dari kata definisi berarti ada yang kalian jelaskan di sana. Mungkin saja bisa dari teori, sebuah teori, atau misalnya penjelasan definisi tentang tentang objek yang memang unik atau objek yang memang orang belum banyak tahu, misalnya tentang segitiga bermuda. Apa sih segitiga bermuda itu, kalian menjelaskan. Segitiga bermuda adalah Nah, itu masuknya eksposisi definisi. Dan yang ketujuh, eksposisi analisis, proses memisah-misahkan suatu permasalahan dari suatu ide pokok menjadi beberapa bagian, kemudian dikembangkan secara berturut-turut. Nah, eksposisi analisis ini kalian bisa mengangkat tentang sebuah peristiwa ini yang sedang lagi marak terjadi. Saya eksposisi anjay, kata anjay yang digaungkan oleh Rizky Bilar dan Lesti DA. Itu kan dari situ kemudian hadir polemik nih. Nah, kalian mau menganalisis itu, mau menjelaskan bahwa kata anjay ini tidak seperti yang diduga oleh Komnas Perlindungan Anak, yang katanya ketika kita mengungkapkan atau menggunakan kata anjay maka kita sudah melakukan bullying atau itu merupakan kekerasan verbal. Tidak. Nah, itu kalian bisa analisis dan nanti masuknya kemana? Eksposisi analisis, begitu ya. Dan yang kedelapan, eksposisi klasifikasi. Nah, ini hampir mirip dengan laporan hasil observasi kemarin. Ketika misalnya kalian mau menjelaskan, oh ini ternyata makanan ada tiga klasifikasi, misalnya tepung, beras, kemudian dari misalnya dari tumbuh-tumbuhan dari nabati misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalian menjelaskan lagi. Nah, itu masuknya pada eksposisi klasifikasi, karena di situ kalian memilah. Namanya memilah, setelah memaparkan kemudian memilah, pasti disebut dengan klasifikasi. Paham? Nah, lanjut. Ini agak panjang sedikit ya. Struktur teks eksposisi. Struktur teks. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan atau pendapat, ya, disebut juga kata ilmiahnya adalah tesis, yaitu ide pokok mengenai salah satu persoalan berdasarkan kenyataan. Ingat, kenyataan berarti fakta. Nah, berarti yang pertama adalah pernyataan atau pendapat, yang kedua argumentasi, penjelasan secara lanjut tentang pernyataan pendapat. Nah, jadi kalau misalnya dalam paragraf kalian mau mengambil tentang tadi, saya mau angkat tentang fenomena kalimat anjay misalnya. Nah, di awal sudah pendapatkan bahwa anjay itu dia tidak termasuk pada kategori kata yang bullying, kemudian kata kekerasan verbal dan lain-lain. Nah, itu nanti di paragraf kedua kalian sudah berargumen, menjelaskan kenapa kamu bilang begitu di awal, gitu, dengan fakta sebagai penjelasan dari argumen sang pengarang. Ya jelas harus ada faktanya. Yang ketiga, penegasan ulang atau pendapat. Nah, setelah kalian menjelaskan bahwa anjay tidak termasuk pada kekerasan verbal, lalu ditegaskan ulang, diperkuat lagi, bisa dengan simpulan, ya, boleh dengan simpulan. Nah, itu tadi struktur teks. Jadi ada 3. Ingat-ingat, 1 pernyataan pendapat atau tesis, 2 argumentasi, 3 penegasan ulang. Selesai, ya. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada pronomina, konjungsi, kemudian nomina, kata verba, ya. Nah, itu bisa kalian perhatikan. Kalau pronomina adalah kata ganti orang. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nomina kata benda. Nah, tuh udah Ibu kasih jelasin secara rinci sekali. Kata kerja, kemudian konjungsi. Nah, bisa kalian baca. Kemudian untuk contoh teks, silahkan juga Anda baca ya. Di sini kita ambilnya contohnya adalah hindari cagup pelaku korupsi. Ini tentang pilkada. Oke. Kemudian kalian ada rangkuman, silahkan dibaca juga. Nah, masuk pada tugas. Tugas silahkan Anda kerjakan esainya saja, ABCDE. Paham? Itu saja mungkin dari Ibu. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanya, tinggalkan pesan di kolom komentar atau di grup, ya. Baik, itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.